saya Amelia Dwi Nurrosida dengan NIM 339. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Tristria Pramita dengan NIM 2020 310 151. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Luki Awanda dengan NIM 2020 310 300. Perkenalkan, nama saya Dina Nisrina, NIM 2020 310 214. Perkenalkan, nama saya Nurul Anjalna Putri dengan NIM 202 031 0468. Saya Febian Tirazania Fadila dengan NIM 2020 31 0039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sistem informasi bisnis global dan sinergi. Baik, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai sistem informasi bisnis global dan sinergi dengan cakupan proses bisnis dan sistem informasi, teknologi informasi meningkatkan proses bisnis, intelijen bisnis untuk sistem pendukung keputusan, sistem yang menghubungkan perusahaan, internet, extranet, e-business, e-commerce, e-government, sinergi, dan kolaborasi. Lalu, apa saja yang akan kita bahas pada sesi kali ini? Yang pertama adalah transformasi sistem informasi bisnis dan hubungannya dengan globalisasi. Yang kedua ada alasan mengapa sistem informasi sangat penting untuk menjalankan dan memanajemen bisnis saat ini. Yang ketiga ada fungsi dari sistem informasi itu sendiri. Yang keempat ada hal-hal yang dilakukan oleh sistem informasi. Dan yang terakhir ada cara kerja sistem informasi dan pengertian apa itu manajemen, organisasi, dan komponen teknologi. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Transformasi sistem informasi bisnis dan hubungannya dengan globalisasi. Di sini kami membaginya menjadi 5 bagian penting. Yang pertama yaitu bisnis, berusaha untuk merasakan dan menanggapi dengan cepat setiap permintaan pasar yang berubah, mengurangi persediaan ke tingkat yang serendah mungkin, dan mencapai tingkat efisiensi operasional yang lebih tinggi. Lalu, yang kedua, bisnis juga mulai menggunakan alat jejaring sosial untuk menghubungkan karyawan, pelanggan, dan manajer mereka di seluruh dunia. Jadi, seperti yang kita ketahui saat ini, banyak sekali perusahaan yang memanfaatkan jejaring sosial untuk menjangkau mereka para konsumen maupun dalam internal untuk keperluan bisnis mereka sendiri, seperti berkomunikasi antar sesama karyawan. Yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Keamanan dan Akuntansi. Federal yang baru mengharuskan banyak bisnis menyimpan pesan email selama 5 tahun. Ditambah dengan kerja dan undang-undang kesehatan yang ada yang mengharuskan perusahaan untuk menyimpan data paparan bahan kimia kekayaan hingga 60 tahun, memacu perusahaan informasi untuk menyimpan data dan paparan tersebut dengan perkiraan tingkat 5x byte atau setara dengan 37.000 perpustakaan Kongres baru. Jadi di sini dimaksudkan penyimpanan informasi melalui media mereka dimaksudkan agar dapat sewaktu-waktu diperiksa dengan baik. Lalu yang keempat yaitu email, konferensi online, dan telepon seluler telah menjadi alat penting untuk menjalankan bisnis. Apalagi seperti yang kita ketahui saat ini pada era pandemi dan musim-musim wabah COVID-19 ini banyak sekali konferensi-konferensi maupun meeting, webinar, dan banyak hal lainnya yang dilakukan melalui jejaring sosial atau konferensi online. Dengan ini tentu memudahkan perusahaan untuk tetap menjalankan perusahaannya walaupun adanya batasan-batasan seperti work from home dan lain sebagainya. Nah, sistem informasi ini adalah dasar dari rantai pasokan yang bergerak cepat. Dan internet itu memungkinkan banyak bisnis untuk membeli, menjual, mengiklankan, dan menerima umpan balik pelanggan secara online. Jadi dengan media online seperti ini akan memudahkan perusahaan itu sendiri untuk menerima feedback dari para pembeli mereka dan memudahkan mereka untuk menjangkau para konsumen dan melakukan komunikasi antar sesama anggotanya.
Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu organisasi mencoba untuk menjadi lebih kompetitif dan efisien dengan mengaktifkan proses bisnis inti mereka secara digital dan berkembang menjadi perusahaan digital. Internet telah merangsang globalisasi dengan secara dinamis atau dengan begitu cepat, mengurangi biaya untuk produksi, membeli, dan menjual barang dalam skala global. Jadi dengan internet ini memudahkan mereka, para pemilik bisnis, para pelaku bisnis, dan pengusaha-pengusaha lainnya untuk melakukan proses produksi mereka dengan lebih mudah. Tren sistem informasi baru meliputi, yaitu ada platform digital seluler yang sering muncul, perangkat lunak online sebagai layanan, dan juga komputasi. Kita juga mengetahui bahwa sekarang ini banyak sekali e-commerce yang mulai bermunculan dan bersaing di pasaran karena mereka para pelanggan merasa lebih mudah untuk belanja dan mendapatkan apapun yang mereka inginkan hanya dalam satu genggaman saja. Oleh karena itu, prospek ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk berlomba-lomba dan bersaing menciptakan platform digital yang dapat dengan mudah yaitu tentang mereka alasan mengapa sistem informasi itu menjadi sangat penting untuk menjalankan dan memanajemenkan bisnis pada saat ini. Dan di poin pertama yaitu adalah hal yang membuat sistem informasi menjadi topik yang sangat penting dan sangat menarik pada bisnis adalah tentang perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dan sehingga manajemen menggunakan teknologi dan dampaknya dalam kesuksesan bisnis tersebut. Lalu di poin kedua yaitu adalah bisnis dan industri baru muncul. Yang lama menurun dan perusahaan yang sukses adalah mereka yang menggunakan atau mereka yang belajar tentang menggunakan bagaimana itu teknologi yang terbaru. Lalu di poin yang ketiga yaitu adalah seluruh sektor ekonomi hampir semuanya itu menggunakan sistem informasi yang terbaru, yaitu seperti pada di industri jasa yang kita tahu seperti asuransi, keuangan, real estate, dan yang lain-lain. Mereka beroperasi menggunakan sistem informasi yang terbaru, sehingga semuanya memerlukan sistem informasi untuk bertahan dan berkembang. Lalu di poin yang keempat yaitu ada saling ketergantungan yang berkembang antara kemampuan perusahaan untuk menggunakan teknologi informasi dan kemampuannya untuk menerapkan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu di poin yang kelima yaitu adanya perusahaan bisnis yang berinvestasi dalam sistem informasi untuk mencapai 6 tujuan, di mana 6 tujuan tersebut adalah keunggulan operasional, produk baru, layanan dan model bisnis, lalu ada kerahasiaan pelanggan dan pemasok, dan keputusan yang diimprovisasi, keunggulan kompetitif, dan yang terakhir yaitu kelangsungan hidup. Lalu di poin yang keenam yaitu ada sistem informasi merupakan landasan untuk menjalankan bisnis saat ini. Nah, di mana banyak sekali industri yang kelangsungan hidupnya itu kemampuan untuk mencapai tujuan bisnis strategis sulit tanpa penggunaan informasi yang bereksistensi yang dengan teknologi seperti itu. Baik, terima kasih, itu penjelasan dari saya dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu fungsi dari sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi dapat mengumpulkan atau mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, sistem informasi dapat membantu manajer dan pekerja menganalisis masalah, memvisualisasikan berbagai hal, dan menciptakan produk baru. Dan yang terakhir, sistem informasi memuat informasi berisi tentang orang, tempat, dan hal-hal di dalam organisasi atau di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Atau mengumpulkan data mentah dari dalam organisasi atau dari lingkungan eksternalnya. Pemrosesan adalah mengubah data mentah menjadi bentuk yang berarti. Output adalah mentransfer informasi yang akan diproses ke orang-orang yang akan menggunakan informasi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja sistem informasi. Yang pertama, komputer hardware merupakan peralatan fisik yang digunakan untuk memasukkan, memproses, dan aktivitas keluaran dalam sebuah sistem informasi. Yang kedua, komputer software terdiri dari instruksi terperinci yang telah diprogram sebelumnya yang mengontrol dan mengkoordinasikan komponen perangkat keras komputer dalam suatu sistem informasi. Yang ketiga, data manajemen terdiri dari perangkat lunak yang mengatur organisasi data pada media penyimpanan fisik. Yang terakhir, teknologi and telecommunication technology terdiri dari dua perangkat lunak yang menghubungkan berbagai perangkat keras dan mentransfer data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Definisi disiplin akademik, bagaimana masing-masing berkontribusi memahami sistem informasi, dan apa perspektif sistem sosial etnik. Pada studi ini, studi tentang sistem informasi berkaitan dengan isu-isu dan wawasan yang disumbangkan dari teknis dan disiplin perilaku. Disiplin ini berkontribusi pada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan teknis, dan yang kedua, pendekatan perilaku. Pada pendekatan teknis ini, berfokus pada formal modal dan kemampuan sistem. Kemampuan sistem ini ada ilmu komputer, ilmu manajemen, dan operasi riset. Sedangkan disiplin berkontribusi pada pendekatan perilaku, ini berfokus pada desain, implementasi, manajemen. Dampak bisnis dari sistem ini adalah psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Pada pandangan sosioteknik, sistem mempertimbangkan fitur teknis dan sosial dari sistem dan solusi yang mewakili yang paling cocok di antara mereka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.